exalted forever, exalted, and I will praise His name. He is the Lord, forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise Him. He is exalted forever, exalted, and I will praise His name. He is the Lord, forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted, the King is exalted on high. Great is the Lord and worthy of glory. Great is the Lord and worthy of praise. Great is the Lord, now lift up your voice, now lift up your voice. Great is the Lord. Great is the Lord, He is holy and just, by His power we trust in His love. Great is the Lord, He is faithful and true, by His mercy and truth in His love. Great is the Lord and worthy of glory. Great is the Lord and worthy of praise. Great is the Lord, now lift up your voice, now lift up your voice. Great is the Lord. Great is the Lord. Great are you, Lord, and worthy of glory. Great are you, Lord, and worthy of praise. Great are you, Lord, I lift up my voice, I lift up my voice. Great are you, Lord. 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 Kita berikan tepuk tangan. Voka Group yang sudah membawa kita untuk menyiapkan diri kita. Bahwa hari ini kita berada di dalam ibadah Paskah. Untuk itu saya mengucapkan selamat Paskah untuk kita semuanya. Lambaikan tanganmu dan katakan di sebelah kiri kananmu, Yesus sudah bangkit. Kesempatan bagimu untuk hidup baru. Bapak Ibu Saudara, Injil adalah kekuatan Allah yang mengubahkan kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya kita ada di sini. Kita sadar betul bahwa hari ini adalah hari Minggu. Hari kita memperingati kemenangan kebangkitan Kristus. Dan kita mau datang ke gereja. Kita memilih untuk datang ke tempat ini dan saya percaya melalui setiap ibadah hari Minggu, firman yang ditaburkan, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua semakin hari semakin diubahkan. Karena Injil mengubahkan hidup. Injil bukan saja menyelamatkan kita, tapi ia mengubahkan hidup kita. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat datang dalam ibadah yang inspirasional di Gereja Kristen Jakarta, Jemaat Season City. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dan saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah. Mari kita mengambil doa teduh. Kita menenangkan hati dan pikiran kita, segala pergumulan kita, keletihan jiwa kita, kepenatan kita. Mari kita tenangkan. Kita minta agar Tuhan berbicara pada kita, baik melalui puji-pujian
melalui firman Tuhan yang akan disampaikan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kami kasihi, mari kita awali ibadah pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Mari kita sama-sama datang kepadanya. Bawa hati kita kepada Tuhan. Dia begitu mengasihi kita. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus kita, untuk memulihkan hati kita. Bahkan dia juga bangkit dari antara orang mati untuk menyembuhkan kita, mengangkat kita dari lumpur dosa. Terima kasih ya Tuhan, pengorbanan-Mu yang sempurna bagi kami Tuhan. Karya-Mu yang terbesar bagi kami ya Tuhan. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu yang luar biasa bagi kami ya Tuhan. Bersama katakan, kasih yang terindah, hati yang mulia. Oh, yang terindah, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hati kami ya Tuhan. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Terima kasih Tuhan. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Bersama katakan sekali, kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. Hanya
ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Mari Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita sama katakan karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, terima kasih pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sama katakan kematian-Mu Tuhan menghidupkan kami. Kematian-Mu menghidupkanku, Dan ku pastikan dan ku pastikan pengorbananmu tak akan pernah sia-sia. karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. karya terbesar yang cuma saja menyanyikan. Terbesar, terima kasih Tuhan, karya-Mu besar bagi kami Tuhan. Engkau mau menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Engkau menyelamatkan kami Tuhan. Yesus, Engkau. Biar tetap saya jemaat menyanyikan. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu makasih Tuhan, Engkau harta kami Tuhan. Terbesar, Karya terbesar dalam hidupku,
yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Oh, terima kasih, kita naikkan ucapan syukur kita kepadanya. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur karena Dia sudah bangkit buat kita. Dia sudah memulihkan kita, menyembuhkan setiap luka-luka kita. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, buat kematianmu yang luar biasa. Engkau menyembuhkan kami, Engkau memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Sungguh indah Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Yang mau mati buat kami. Yang mau menebus setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak habis-habisnya kami menaikkan ucapan syukur kita kepadamu Tuhan. Karena kasih-Mu teramat besar bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di setiap kami pada pagi hari datang kepadamu ya Tuhan. Mungkin kami datang berbagai pergumulan, persoalan hidup. Tapi percayalah, Tuhan akan mengangkat setiap bebanmu. Tuhan akan menopang hidupmu. Mengangkat engkau menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan ibadah kami dalam kuat kuasa-Mu dari awal, pertengahan sampai akhir dalam kuat kuasa-Mu. Kau menyertai setiap kami. Setiap kami boleh menikmati ibadah-Mu pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Percaya katakan amin. Kita tetap berdiri. Mari kita sama-sama mengiklarkan di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidupnya kekal. Amin. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Mari kita sama-sama membacakan responsoria terambil dari kitab Roma pasal 5 ayat 9.
Ya, nanti WL akan membacakan yang WL, yang singar bersama dengan jemaat. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, karena kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Kita sama bacakan sekali lagi. Jadi, karena kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Luar biasa. Bahwa Dia telah bangkit buat kita. Dia rela mati buat kita. Dan hari ini kita sama-sama menikmati kebangkitannya luar biasa. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Kita kasih salam kiri kanan kita, selamat Paskah. Tuhan telah bangkit. Tuhan telah bangkit. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa yang telah diberikan buat kita. Mari kita bersukacita bersama, bersorak bagi Dia. Haleluya. Keselamatan dan kuasa, pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Dan telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan yang diberikan buat kita. Sekaranglah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis telah dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Siapa dikalahkan? Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Yes, cuma saya menyanyikan. Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya oleh darah anak, oleh darah anak
domba. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak. Oleh darah anak domba. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan oh oh oh. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersorak. Katakan, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, kita dibebaskan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Tangan di atas kepala kita. Bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum duduk, katakan kiri kananmu, Allah telah bangkit buat kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Mari kita tenangkan hati kita. Terima kasih ya Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan kami hidup yang baru. Terima kasih ya Tuhan. Sama katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya
Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan kami hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Katakan sekali lagi. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Ya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Terima kasih. Kau berikan hidup yang baru. Amin. Terima kasih. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Yes, amin Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu, terima kasih Tuhan, bersalib-Mu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Mari kita sama menikmati kebaikan-Nya. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa,
karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu. Mujizat-Mu, ku melakukan mujizat-Mu di hidupku. Tuhan, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang sedang berjalan menuju kebinasaan. Kami sebenarnya selayaknya menerima kematian yang kekal. Tapi salib-Mu berkuasa atas kami, sehingga kami beroleh kehidupan yang baru. Tuhan, kami mau belajar lagi bagaimana hidup benar di hadapan Tuhan dan menghargai anugerah keselamatan yang telah Engkau kerjakan di dalam kematian dan kebangkitan-Mu. Kami mau belajar lagi bagaimana kami menghidupkan kebangkitan Tuhan menjadi sesuatu yang real, sesuatu yang nyata di dalam kehidupan kami. Karena sesungguhnya kuasa kebangkitan-Mu adalah sesuatu yang nyata, yang seharusnya membuat kehidupan kami terus mengalami pembaharuan hari demi hari. Karena untuk itulah Tuhan menyelamatkan kami, memberikan kami kesempatan untuk bisa menjadi bertumbuh serupa dengan Kristus. Tuhan, tolong kami supaya Paskah yang meriah ini, yang menggembirakan hati kami ini, boleh juga memberikan pembaharuan di dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya, supaya kebenaran firman Tuhan saja yang boleh dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, shalom. Kita bersyukur sekali dengan ibadah yang begitu menyukakan hati kita, dan kita bersyukur bisa bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Saudara, bagian firman Tuhan yang diberikan untuk kita sama-sama renungkan pada pagi ini diambil dari satu perikop yang sangat hebat sekali, sangat luar biasa sekali. Yaitu dari 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11 kita akan baca bersama-sama. Saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian. 1 Korintus 5 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11 saya bacakan buat saudara-saudara sekalian. Sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Melalui Injil itu kamu diselamatkan seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Asal kamu teguh berpegang kepadanya. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku,
sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Sebab akulah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Namun karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupannya hari lepas hari. Saudara, bayangkan seseorang yang berhutang tapi tidak dapat mengembalikan hutangnya karena hutangnya besar sekali. Orang ini sudah bekerja keras, banting tulang, dia sisihkan uangnya, tapi dia bisa melihat dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, dia tidak mungkin bayar hutang itu. Hutang itu terlalu besar, dia nggak bisa membayarnya. Suatu hari saudara-saudara, seorang yang kaya raya mengirim surat kepadanya dalam sebuah amplop yang tertutup. Orang yang kaya raya ini kirim surat, suratnya isinya begini, dia tulis begini. Aku sudah membayar hutangmu, lunas, semuanya lunas. Jadi jangan lagi kamu tertekan hidupmu. Ya, karena orang ini gak bisa bayar hutang, dia tertekan, dia depresi. Dia mikirin terus bagaimana dia gak bisa bayar hutangnya. Tapi orang kaya ini dalam suratnya mengatakan, berhentilah depresi. Mulai sekarang kau bisa hidup di dalam damai, kata surat itu. Saudara, ketika orang itu terima surat itu sampai di tangannya, dan dia lihat namanya ada di amplop itu. Artinya itu surat adalah untuk dirinya. Dia juga lihat ada nama pengirimnya, tapi dia tidak pernah membukanya. Dia tidak pernah membukanya, dia taruh di atas lemari, di tempat yang paling bersih, dan dia tidak pernah membukanya. Menurut Anda, kira-kira dia masih depresi nggak? Dia masih depresi. Dia akan terus tertekan. Dia akan terus merasa hidupnya miserable. Kenapa? Karena dia tidak pernah tahu. Dia tidak pernah buka surat itu. Dia tidak pernah membacanya. Dia akan tetap hidup dalam tekanan. Dia akan tetap hidup dalam depresi. Karena dia tidak pernah tahu. Dia tahu ada surat kepadanya. Tapi dia tidak pernah membacanya dengan baik. Saudara, dalam bagian yang kita baca tadi, Paulus membuka tulisannya itu dengan sebuah peringatan bahwa Injil katanya adalah sesuatu yang telah diberitakan dan telah diterima oleh orang-orang Korintus. Jadi Injil itu adalah sesuatu yang dibicarakan oleh Paulus, itu bukan sesuatu yang hanya diberitakan. Bahkan bukan hanya sesuatu yang diterima seperti orang tadi hanya terima surat. Dia terima surat itu, terima nggak? Terima. Tapi dia tidak menyambut, dia tidak membacanya. Nah, Injil itu kata Paulus bukan hanya sesuatu yang diberitakan, tapi juga diterima. Bahkan lebih dari itu adalah di mana di dalamnya engkau berdiri teguh, itu kata Paulus. Saudaraku, banyak orang dengar Injil. Banyak orang dengar Injil tapi kemudian apa yang terjadi? Dia pergi. Dia pergi, dia melengos persis seperti orang terima surat tapi suratnya ditaruh begitu saja. Nah, Injil itu bukan hanya diberitakan, saudara, bukan hanya didengar, tetapi seorang harus accept it. Injil itu bukan hanya receive, tetapi dia harus di-accept. Dia harus disambut. Persis seperti begini kalau Anda menerima satu paket. Anda menerima paket itu, barangnya di depan Anda, namanya ada, jelas paketnya, dan tidak salah alamat, bahkan Anda terima itu, sudah, tapi saudara letakkan begitu saja dan saudara pergi. Seperti itulah seringkali orang mendengarkan Injil. Dengar, pergi.
Mungkin itu terjadi di gereja-gereja. Injil terus diberitakan di banyak gereja. Tapi kemudian orang setelah pulang gereja pergi. Dia tinggalkan. Dengar nggak? Dengar. Dia terima nggak? Mungkin dia terima, tapi dia tidak accept. Dia tidak menyambut itu. Saudara, untuk menerima paket itu, kan dia mesti ambil. Dia mesti pegang di tangannya. Bahkan dia mesti buka, bukan? Itu namanya menerima. Dia buka, dia lihat kalau itu sesuatu yang dipakai sama dia. Bahkan saudara, kalau orang terima paket, dia harus tanda tangan. Bukti bahwa dia sudah terima. Tanda bahwa seseorang sudah menerimanya. Bahkan seringkali kurirnya itu akan foto untuk menunjukkan bahwa ini tandanya bahwa orang ini sudah menerima paket itu. Saudara, orang yang menerima Injil itu juga ada tandanya. Tanda bahwa dia sudah menerimanya. Saudara, ini konsep yang sangat sederhana sekali. Sangat sederhana. Kalau kita menerima sesuatu, kado ulang tahun mungkin, saudara akan menerimanya. Dan kemudian saudara membukanya. Dan saudara akan menjadikan itu milik kita. Begitulah orang kalau menerima Injil. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau engkau memberitakan Injil, pastikan orang itu mendengarnya, menerimanya, accept it. Bayangkan kalau kita menerima sesuatu yang begitu berharga, bukankah kita akan mengucap syukur dan kemudian engkau mengatakan, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Ucapan syukur yang begitu melimpah. Karena itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Menerima, menyambut ya. To receive, to accept. Itulah yang dikatakan oleh Paulus juga kepada orang Tesalonika, saudara. Ya, menerima dan menyambut. Dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 dikatakan begini. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Terimanya apa? Bukan sebagai perkataan manusia. Tapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Jadi apa yang terjadi ketika orang menerima dan kemudian menyambut firman itu bekerja? Something happen. Sesuatu terjadi. Jadi menerima, bekerja di dalamnya. Nah, ini makna yang sama yang dipakai oleh Paulus di sini. Ketika dia mengatakan, Injil yang aku beritakan, kamu terima. Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Saudara, ini pertanyaan yang penting sekali hari ini kita harus tanyakan. Ketika kita merayakan Paskah, coba tanya baik-baik. Apakah kita yang ada di dalam ruangan ini sudah mendengar, menerima, dan berdiri di dalamnya? Itu penting saudara kita tanya. Apakah aku cuma menerima saja? Apakah aku cuma dengar saja? Tapi tidak sungguh-sungguh memilikinya. Sehingga sesungguhnya tidak ada tanda-tandanya. Bahkan tidak bekerja sama sekali itu semuanya. Karena aku hanya mendengar saja. Saudara, orang Korintus itu adalah gereja yang bermasalah. Banyak masalahnya. Kalau Bapak Ibu membaca kitab ini gereja yang kacau. Pokoknya jauhlah dari seperti GKJ Season City. Kacau sekali. Saudara, carilah masalah di sana. Semua ada, mulai dari perpecahan, kelompok yang berkubu-kubu, masalah doktrinal, masalah moral. Semua ada di sana. Semua. Ini gereja yang penuh dengan kekacauan. Gereja yang chaos. Segala macam dosa ada di sana. Tapi menarik sekali. Paulus bilang, yang di dalamnya kamu berdiri teguh. Wah, ini menarik ya. Berarti di dalam jemaat ini masih ada orang-orang yang berdiri teguh. Biarpun ini gereja kacau. Ini gereja berantem melulu. Gereja ini penuh dengan maksiat. Gereja ini penuh dengan begitu macam kekacauan. Tapi tentang gereja ini Paulus mengatakan, yang di dalamnya kamu berdiri teguh. Nah, ini agak berbeda dengan jemaat Galatia. Galatia juga sama kacaunya.
Tapi kepada jemaat Galatia ini, Paulus nggak bilang, aku senang kamu tetap berdiri teguh. Nggak begitu dia ngomong kepada Galatia. Kepada orang Galatia, Paulus mengingatkan gitu. Aku heran sama kamu, kata Paulus. Aku heran, kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang dalam anugerah Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ini jadi beda nih. Kalau kepada Galatia, Paulus nggak bilang kamu memang berdiri teguh, aku senang lah. Enggak, heran aku sama kalian. Cepet banget kamu berpaling dari Injil yang sesungguhnya. Jadi saudara, orang Korintus sekacau-kacaunya mereka, begitu chaosnya mereka, tapi mereka tetap teguh, mereka berdiri. Jadi mungkin saja kita sebagai anak-anak Tuhan, kadang kita bisa saja begitu down, banyak masalah, bahkan kadang kita jatuh dalam dosa. Godaan menghimpit kita, kita balik lagi kepada hal-hal yang tidak benar. Tapi orang-orang yang sudah menerima Injil, dia akan tetap berdiri teguh dan mampu bangkit lagi. Amin saudara. Dia akan mampu bangkit lagi. Itulah kekuatan Injil. Di tengah begitu banyak masalah, begitu banyak tantangan, begitu banyak perpecahan, mereka tetap berdiri teguh. Saudara, Paulus mengingatkan orang Korintus untuk tetap berpegang teguh, bukan hanya sekarang, bukan hanya berdiri teguh, tapi memegang terus di masa depan. Artinya tetap konsisten, tidak berpaling dari Injil, dan tidak dibelok-belokkan ke arah-arah lain yang bukan Injil yang sejati. Maka kamu, kalau tidak begitu, maka kamu adalah percaya dengan sia-sia. Kamu telah sia-sia dalam percaya. Sia-sia itu artinya nggak berarti, in vain, ya, nggak ada isinya, nggak ada kualitasnya, sia-sia, empty. Tapi apa yang dia katakan di sini? Yang penting sudah aku beritakan, kata Paulus. Tahukah saudara apa yang penting? The most important thing katanya. Yang paling penting itu apa? Dia mengatakan apa? Injil. Jadi sebenarnya pasal 15 ini kan sebenarnya panjang ya. Ini hanya satu dari 4 bagian. Ini panjang sekali sebenarnya. Ini sebenarnya hanya sebuah bagian awal untuk menunjukkan bahwa seluruh diskusi tentang pasal 15 itu dasarnya adalah ini. Apa itu dasarnya? Injil. Apa itu Injil? Saudara, saya rasa Paulus mengatakan sesuatu yang sangat sederhana yang hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau ditanya nanti pulang ke rumah, Injil itu apa? Harus bisa jawab. Ya, kalau ditanya Injil itu apa? Injil yang tadi kita baca, yang Paulus tegaskan adalah bahwa Kristus telah mati oleh dosa-dosa kita. Bahwa Dia telah dikuburkan. Bahwa Dia telah dibangkitkan. Itu Injil. Kalau Kristus telah mati oleh dosa-dosa kita, itu bukan seluruhnya Injil. Kalau Dia hanya mati dan kemudian dikuburkan, juga bukan. Tapi Dia mati oleh dosa-dosa kita, Dia telah dikuburkan, dan Dia telah dibangkitkan. Itulah Injil. Saudara, kita perlu ingat ya, pada waktu Paulus ngomong ini, kitab Matius, Markus, Lukas belum ada. Belum ada loh. Jadi waktu dia mengatakan menurut kitab suci, sebagaimana dikatakan kitab suci, dia bukan refer ke Matius, Markus, Lukas. Enggak. Dia refer kemana? Dia refer ke perjanjian lama. Jadi dia mau mengatakan perjanjian lama, kitab suci itu juga membuktikan, menyaksikan bahwa Yesus itu mati, dikuburkan, dan dibangkitkan. Kapan dikatakan seperti itu? Saya mencatat beberapa, saudara. Di mana di perjanjian lama dikatakan itu? Saya catat Yesaya 53 ayat 8. Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Ini adalah ungkapan Yesaya tentang Mesias itu. Ayat 9. Orang yang menempatkan kuburnya di antara orang fasik. Mazmur 16, nomor 16 dikatakan, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Artinya perjanjian lama itu juga bicara tentang kematian dan tentang kebangkitan Kristus. Paulus membuktikan bahwa firman Tuhan itu adalah saksi
kematian dan kebangkitan Kristus. Saya mengajak saudara-saudara merenungkan sekali lagi, apakah itu Injil? Yang pertama, saudara, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ayat 3. Ya, ayat 3. Ketika Kristus tergantung di kayu salib. Ketika dia mengatakan it is finished. Sudah selesai, kita merayakan kemarin di hari Jumat itu. Sudah selesai. Ketika itu saudara, secara kasat mata itu hanya kelihatan ada orang yang mati. Mati di kayu salib. Tapi sebenarnya yang tidak terlihat oleh mata kita, terjadi sebuah transaksi yang sangat besar sekali. Suatu transaksi di mana seluruh murka Allah, seluruh hukum dosa itu diletakkan oleh Allah Bapa pada anaknya yang tunggal, pada Kristus di kayu salib, sehingga dia menanggung semuanya. Itulah Injil ketika dia mati bagi dosa-dosa kita. Apakah itu Injil? Dia telah dikuburkan, ayat 4. Tapi kematian itu ternyata bukan akhir dari perjalanan Kristus. Kubur Kristus bukan tempat yang terakhir. Itu bukan tempatnya. Injil bukan bicara tentang kematian Kristus. Tapi Injil bicara tentang kebangkitannya. Sehingga yang ketiga kita tahu dia telah bangkit. Dan Paulus mengatakan kebangkitannya itu nyata. Itu bukan hoaks, ada saksinya. Jadi itu fakta, yang membuktikan sebuah fakta adalah saksi. Dan saksinya lengkap. Ada yang bersifat individu, ada yang bersifat kelompok. Dia memunculkan dirinya di hadapan Petrus. Dia memunculkan di depan seluruh murid-murid. Dia memunculkan Kristus yang bangkit itu di depan 500 orang, saudara. Kalau saksi cuma satu orang, mungkin boleh juga orang gak percaya ya. Udah satu orang, gak ada lagi orangnya. Enggak. Tapi ada 500 orang. Dan Paulus mengatakan sebagian besar mereka masih hidup. Masih hidup. Jadi orang-orang yang melihat kebangkitan Kristus, itu mereka masih hidup. Masih cerita. Walaupun Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu belum lengkap ditulis. Tapi orang-orang itu sudah ada. Masih ada di sekitar mereka. Jadi Paulus bukan mengatakan sesuatu yang dia dengar dari orang. Tapi dia sendiri kemudian dikatakan, aku sendiri pun juga bertemu secara langsung dengan Kristus. Saudara, Paulus yang mengatakan bahwa dia adalah saksi hidup. Dia adalah saksi hidup. Kristus yang bangkit itu menyatakan dirinya pada Paulus. Dengan cara yang unik, Paulus merasa dirinya tidak layak. Sampai-sampai dia mengatakan di ayat 8, dia mengatakan begini. Ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Saya baca terus apa artinya ini. Anak yang lahir sebelum waktunya. Apa yang dimaksud dengan anak yang lahir sebelum waktunya? Jangan mikir seperti sekarang. Orang bisa sekarang lahir prematur tetap pinter. Karena ada tempat inkubator taruh di sana. Tapi pada waktu itu yang disebut anak yang lahir belum pada waktunya itu dimaksudkan adalah anak yang belum waktunya. Itu seperti aborsi yang dikeluarkan, dipaksa keluar. Jadi ketika Paulus menggambarkan dirinya seperti anak yang belum waktunya, itu seperti digambarkan di aborted fetus. Artinya janin yang dipaksa keluar. Saudara, kalau janin yang dipaksa keluar, itu gak ada kehidupan. Gak ada artinya. Itu gak jadi apa-apa. Itu hanya seonggok daging. Tidak ada kehidupan di sana. Dan Paulus mau mengatakan bahwa dia juga tidak punya kehidupan ketika Kristus menangkap dia. Dia gak punya kehidupan, dia gak punya arti. Tapi Tuhan menyatakan kebangkitannya dengan menampakkan dirinya kepada Paulus. Justru disitulah kemudian Paulus melihat, inilah anugerah. Inilah anugerah. Dia yang tidak layak, dia yang seorang penganiaya jemaat, dia sebagai orang yang membenci orang-orang percaya, tapi Allah di dalam Kristus menunjukkan anugerahnya. Sekarang Paulus menunjukkan bahwa kebangkitan Kristus
itu nyata disaksikan oleh banyak saksi termasuk dirinya. Dalam hal apa? Karena ketika dia bertemu dengan Kristus ada perubahan yang langsung terjadi dalam hidupnya. Ada dampak yang langsung dalam hidupnya. Itu berarti saudara-saudara, hidupnya sendiri itu menjadi kesaksian. Hidupnya sendiri menjadi bukti bahwa dia sudah bangkit. Dengan menerima anugerah, itu tidak membuat Paulus duduk-duduk ongkang-ongkang kaki. Hanya lihat-lihat dan kemudian menjadi penonton. Enggak. Dengan dia menerima anugerah, saudara, bahkan dia justru dikatakan apa yang dia lakukan? Dia bekerja lebih keras. Hari ini di Paskah ini saudara ya, ini pelajaran yang hebat sekali. Salah satu tanda orang yang sudah menerima Injil, dia bekerja keras. Dia melayani lebih hebat. Dia melayani lebih rajin. Dia bukan orang yang dikejar-kejar. Yuk dong pelayanan yuk. Ah gak bisa, ayo dong yuk. Enggak. Tapi dia adalah orang yang bekerja keras. Dan itu yang ditunjukkan oleh Paulus. Mengapa? Karena anugerah Tuhan sudah dia terima. Dia tidak setengah-setengah di dalam mengikut Kristus. Dia tidak mengeluh, dia tidak berkeluh kesah dalam pelayanannya. Tapi dia juga tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia memberi hidupnya, dia membiarkan dirinya dianiaya. Dia memberikan sepenuhnya hidupnya bagi hormat kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena hidupnya digerakkan oleh anugerah. Dipenuhi kasih karunia, digerakkan oleh anugerah. Jadi kasih karunia itulah yang membuat Paulus sanggup menjalani pelayanan. Bahkan sekalipun sampai dia harus mati. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kebangkitan Kristus itu bukan cuma perayaan. Dia bukan cuma konsep. Dia bukan cuma berita. Dia bukan hanya susunan doktrin. Tapi dia adalah sesuatu yang hidup, terlihat, jelas di dalam kehidupan Paulus. Itulah yang membuat dia bekerja, dia tidak malas-malasan. Kasih karunia membuat Paulus tidak mengenal putus asa. Tidak terlihat sedikit pun di dalam hidupnya. Bapak ibu coba tanya masing-masing dalam hati sendiri-sendiri. Kenapa aku suka mengeluh? Kenapa aku sedikit-sedikit mengeluh seakan-akan aku ini gak boleh susah? Tuhan, kenapa aku dibiarkan susah? Kenapa aku dibiarkan rugi? Kenapa aku dibiarkan sakit? Mengeluh terus. Orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan, tidak ada tempat untuk mengeluh. Hidupnya akan penuh dengan ucapan syukur. Karena dia mengatakan, Tuhan kalau kau kasih aku sakit penyakit pun tidak apa-apa. Karena anugerahmu cukup buat aku. Anugerahmu itu membuat aku bisa hidup walaupun susah payah. Anugerahmu membuat aku hidupnya itu berkualitas. Walaupun aku punya banyak penyakit. Walaupun aku punya banyak kesusahan. Tapi anugerahmu itu mencukupkan aku. Ingat ya, teman-teman yang masih muda. Yang mencukupkan kita adalah anugerah. Yang membuat kita fulfill. Yang membuat kita utuh. Yang membuat kita lengkap. Itu adalah anugerah. Bukan pacarmu. Bukan achievement yang kau dapat. Bukan karirmu. Bukan uangmu. Bukan reputasimu. Tapi yang membuat engkau fulfill. Rasa penuh. Utuh. Bersyukur. Itu adalah anugerah yang sudah kita terima. Paulus ketika dia di penjara. Dia dikekang. Dirantai. Itu tidak menghambat kehidupannya. Tidak menghambat kreativitasnya. Dan energinya untuk terus memberitakan Injil tidak pernah padam. Dia tetap berkarya, tetap menulis, tetap memberi nasihat, tetap mengirim surat, tetap menanyakan kabar banyak orang, tetap memberikan dorongan untuk sukacita kepada banyak orang. Ketika dia dikhianati, ketika dia ditinggalkan, itu tidak melunturkan semangatnya. Kenapa? Karena anugerahnya cukup. Bahkan ketika sakit penyakit menggerogoti tubuhnya, menggerogoti matanya, itu juga tidak memundurkan semangatnya.
untuk terus mengabarkan Injil. Anugerah Allah itu cukup, saudara. Cukup mengubah hidupnya, cukup untuk membuat hidupnya efektif, cukup untuk memampukan dia menyerahkan seluruhnya bagi Tuhan. Ada satu film yang saya sangat terkesan sekali. Film ini berdasarkan true story. Ya, sebenarnya ada 2 film ya dengan cerita yang sama. Jadi tentang seorang bernama Louis Zamperini. Ya, dia seorang Amerika keturunan Itali. Dia adalah seorang pemenang Olimpiade di tahun 1936. Louis ini adalah seorang yang begitu bersemangat. Dia sangat hebat sekali sampai dia bisa dapat medali emas di Berlin di salah satu Olimpiade. Nah, tapi hidupnya berubah tragis ketika dia kemudian wajib militer, harus masuk tentara, jadi tentara. Ketika itu pecah Perang Dunia Kedua. Berangkatlah Louis dengan anak-anak muda lainnya untuk berperang melawan Jepang pada waktu itu. Hanya hitungan beberapa bulan saja dalam sebuah perjalanan, Louis pesawatnya jatuh. Dan kemudian singkat cerita, setelah dia berbulan-bulan terkatung-katung di tengah lautan, kemudian Louis ditangkap oleh tentara Jepang. Yang menarik dari film ini adalah ketika Louis di dalam penjara tentara Jepang itu, ada seorang perwira Jepang bernama Watanabe kalau nggak salah. Ya, dia bernama Watanabe. Entah kenapa perwira Jepang ini kayaknya nggak suka sama si Louis. Entah dia punya kecemburuan tentang usia muda dan sebagainya. Karena Louis ini dia dengar adalah pemenang Olimpiade dan sebagainya. Jadi Louis ini selalu disiksa habis-habisan. Ya, disiksa habis-habisan, dibuat susah, disuruh lari lebih panjang, disuruh bawa ngangkat barang lebih berat daripada yang lainnya. Dia selalu kejar Louis ini untuk jadi bulan-bulanan. Nah, saudara, disiksa seperti itu apakah Louis bisa menghadapinya? Bisalah, karena dia seorang atlet. Disuruh lari, dia lari. Orang sudah pada tidur, dia harus tetap lari, dia lari. Secara fisik dia bisa menghadapi itu. Dan kenapa? Karena dia sudah terbiasa menanggung seperti itu. Saudara, kemudian kita tahu Jepang kemudian jatuh. Dia kalah. Louis dengan semua orang-orang Amerika lain pulang kembali ke rumahnya. Tapi saudara tahu Louis Zamperini ini ketika dia balik ke Amerika, dia hidup dalam depresi. Dia stres, dia nggak bisa melupakan masa-masa menyakitkan, masa-masa kelam ketika dia di penjara. Dia nggak bisa tidur, dia jatuh dalam alkohol, dia juga melakukan kekerasan kepada istrinya, rumah tangganya terancam hancur, dia nggak bisa keluar dari kungkungan masa lalu. Ini true story, saudara. Kemudian suatu kali, apa yang terjadi pada Louis? Dia menghadiri KKR, salah satu KKR Billy Graham. Dan kemudian dia bertobat. Saudara, orang yang pernah disiksa habis-habisan di sebuah penjara oleh tentara Jepang. Begitu kejam, menghancurkan hidupnya, menghancurkan harkat dirinya. Tapi ketika dia menerima Injil, ketika dia menerima Kristus sebagai juru selamat, saudara tahu apa yang dilakukan? Dia merasa lega. Dia merasa kembali harkat dirinya di hadapan Tuhan. Lalu dia berencana ingin kembali ke Jepang untuk mencari Watanabe. Setelah sekian tahun dia mencari Watanabe. Konon katanya Watanabe ini ditangkap karena melakukan kejahatan perang. Ya, setelah sekian tahun, kayaknya setelah 15 tahun, dia pergi lagi ke Jepang, dia cari Watanabe ini, tapi Watanabe tidak mau keluar menemuinya. Ya, dia tidak mau terima. Apa yang mau dilakukan oleh Louis? Louis ingin minta maaf. Louis ingin memberikan pengampunan kepada orang yang menyiksanya. Louis yang sudah keluar dari depresi, dia ingin memberikan pengampunan kepada Watanabe. Tapi Watanabe nggak mau keluar dari persembunyiannya. Akhirnya kemudian Louis menuliskan surat dan dia mengatakan, "Dear Watanabe, aku sudah bertemu dengan Kristus," katanya. "Dan aku ingin memberikan pengampunan kepadamu. Dan aku juga memohon pengampunan darimu," katanya begitu.
Saudara, kisah ini ya, kisah bagaimana Zamperini ini memberikan maaf kepada orang yang sudah menyiksanya. Wah, itu terdengar ke seluruh dunia. Ini menjadi kesaksian betapa hebatnya Injil. Betapa ketika orang menerima Injil di dalam hidupnya, menerima Kristus sebagai juru selamat, hidupnya berubah. Dan itu drastis, terlihat jelas. Dia sanggup keluar dari lingkaran hitam masa lalu hidupnya. Bahkan dia mampu memberi maaf kepada orang yang paling kejam di dalam hidupnya. Dalam salah satu olimpiade yang saya tahun 2000 awal ya, dilakukan di Tokyo. Kita tahu Zamperini kemudian menjadi orang yang membawa obor. Dia berlari di tengah kota di Tokyo dan menunjukkan bagaimana dia sekarang menjadi seorang pemenang yang membawa obor olimpiade. Zamperini telah menerima Injil, menyambutnya, hidup teguh di dalamnya, sehingga kegelapan masa lalunya tidak menguasai dia. Bahkan dia sanggup mengampuni orang yang sudah menghancurkan hidupnya. Kalau hari ini berita kebangkitan Kristus itu sudah kita terima, maka kita juga harusnya menjadi orang-orang seperti Paulus yang mengalami kasih karunia. Yesus yang sudah bangkit bukan hanya datang kepada Petrus, bukan hanya datang kepada Yakobus, bukan hanya datang kepada 500 orang, kepada para rasul, bukan hanya datang kepada Paulus, tapi dia juga datang kepada Zamperini, dan dia juga datang kepada kita. Dan saudara jangan lupa, sesungguhnya bukan hanya mereka saksi kebangkitan Kristus, tapi engkau dan saya yang ada di ruangan ini, engkau dan saya adalah saksi kebangkitan Kristus. Kalau orang melihat hidup kita, tanda bahwa Kristus sudah bangkit, maka orang tahu inilah buktinya Kristus yang hidup itu. Karena dia terlihat hidup di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dalam hidup yang sudah diubahkan inilah kita juga harusnya mengabarkan Injil. Jangan biarkan itu berhenti di dalam hidup kita dan kita hanya menikmati saja, puji Tuhan. Tapi pergilah. Mulai hari ini jangan diamkan itu dalam hati kita. Katakan pada orang lain. Ceritakan dan pastikan dia menerimanya. Pastikan dia mengalaminya juga. Pastikan dia menyambutnya. Jangan hanya ngomong kemudian kita pergi. Dan tidak peduli apakah dia mau terima, dia mengerti, dia nangkep atau tidak. Tapi sesungguhnya kita semua seharusnya memastikan bahwa ketika berita itu diberitakan, dia menyambut. Dan dia juga mengalami anugerah. Sebagaimana kita juga sudah mengalami. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, berapa banyak teman-temanmu yang belum mengenal Injil. Belum pernah mendengar. Berapa banyak di tengah-tengah keluarga besar kita. Yang mungkin kita bisa ketemu, kita bisa makan bareng, kita bisa hahaha ketawa. Tapi kita tidak pernah berpikir orang ini, kepadanya juga Kristus sudah mati buat dia. Bahwa orang ini juga harus mendengarkan Injil, harus menerimanya, harus menyambutnya, bahkan harus hidup di dalamnya. Saudara, apalagi sih tugas kita kalau bukan cuma itu? Hidup ini pasti bukan hanya sekedar untuk cari uang. Hidup ini pasti bukan hanya sekedar achievement, berprestasi, berkarir, punya kedudukan. Hidup ini pasti bukan cuma itu, saudara. Hidup ini adalah ketika engkau dan saya menerima anugerah dan menjadi saksi kebangkitannya dan mendapatkan tugas untuk terus memberitakan Injil, mengabarkan, menunjukkan pada mereka bagaimana Injil itu sudah mengubah hidup kita dan telah membuat hidup kita berkelimpahan, penuh dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh malu betapa banyak yang sudah kami terima di dalam hidup kami. Betapa banyak yang sudah kami alami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah. Tapi kami sering mendiamkannya.
Kami berpikir itu bukan tanggung jawab kami. Kami berpikir bahwa Injil itu adalah sesuatu yang semua orang harusnya langsung otomatis bisa ngerti. Tapi tidak begitu Tuhan. Banyak orang dengar Injil kemudian dia melengos pergi. Banyak orang dengar Injil tidak mengerti tapi juga tidak berusaha untuk mencari. Dan kami juga hanya diam, berpangku tangan. Hari ini ketika kami memuji akan kuasa kebangkitan Tuhan, ketika hati kami begitu menggebu-gebu, bersyukur akan kebangkitan Tuhan, biarlah itu juga menjadi tanda di dalam hidup kami, dan kami juga memiliki semangat yang sama untuk memberitakan Injil kepada siapa saja. Kami tidak mau pilih. Tapi kami tahu bahwa kemanapun kami pergi, selama nafas kami ini masih ada, sesungguhnya Tuhan mau kami terus menjadi saksi bahwa Engkau Kristus telah mati bagi dosa-dosa kami. Dan Engkau Kristus sudah bangkit menggenapi seluruh kemenangan ini. Kiranya anugerah-Mu terus mendorong kami, mencukupkan kami, supaya kami boleh hidup dan terus memberitakan Injil Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bisa-bisa kita beri tepuk tangan berala kita. Bila firman Tuhan yang menguatkan kita dan menguatkan kita. Terima kasih untuk Guru Injil Asri Sinaga. Tuhan memberkati pelayanannya dimanapun berada. Mari sama kita mempersiapkan persembahan. Saya mengundang para pelayan boleh maju ke depan. Persembahan boleh dijalankan melalui kantong persembahan dan juga ada QRIS di belakang bangku. Persembahan dijalankan, kita naikkan, kita bersyukur sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan. Ya sudah persembahan kita boleh bangkit berdiri. Mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan anak Allah, anak Allah. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, takkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, takkan mati,
menebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Itu kemuliaan bagi Allah kita. Dan Saudara Junius berdoa untuk kita. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, di hari ini gereja kami kembali boleh memperingati momen Paskah. Momen yang mengingatkan setiap kami, Kau yang sudah bangkit dari kematian, menebus setiap kami, membawakan kami sebuah pengharapan. Dan sekarang kami sudah memberikan persembahan. Kami mengucap syukur akan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk setiap kami boleh memberi. Engkau ajar kami untuk mengucap syukur, untuk memberi dengan sukacita, untuk bersaksi sebagai alat-Mu. Kau pakai setiap kami. Dan untuk untuk gereja kami, Engkau yang tambah-tambahkan hikmat bijaksana mengelola uang ini untuk melayani secara benar, secara baik dan menyenangkan hati-Mu. Kami selesai berdoa, kami mengucap syukur demi nama Yesus, kami berdoa, amin. Kelas SMK 1 akan diadakan pada hari Minggu 20 April 2025 jam 12 siang di ruang sekolah minggu dengan tema Sakramen Gerejawi dengan pembicara Pendeta Pierre Tilaar. Night with Jesus minggu ini akan membahas Bersama Tuhan dalam Badai yang akan dibawakan oleh Pendeta Jimmy Setiawan, mengundang seluruh jemaat untuk dapat menghadirinya. HUT Gereja Kristen Jakarta yang ke-10 akan diadakan pada hari Minggu 11 Mei 2025 di Ibadah Kau2 dengan tema New Heart atau Hati yang Baru dengan pengkhotbah Pendeta Martinus Hendra, mengundang seluruh jemaat untuk dapat menghadirinya. Pengutusan pelayan Pendeta Pierre Tilaar dengan Bapak Danielong diutus dan akan melayani bersama tim misi GKJ Bandengan ke Temajuk, Kalimantan Barat pada tanggal 21 hingga 26 April 2025. Mari bersama doakan untuk pelayanan mereka. Di manakah kami berakar dalam firman, bertumbuh ke arah Kristus dan berbuah lebat. Di manakah kami berkumpul untuk berbagi kasih Kristus yang nyata dalam dunia yang hamba. Tiada tempat lain selain di keluargaku. LCC, LCC, Light
community cell kami. Di sini kami berakar, di sini kami bertumbuh, berbuah dalam firman LCC. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita mengambil waktu sejenak 1 menit ya, 1-2 menit untuk bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Yang pertama kita bersyukur momen Paskah ini mengingatkan kita ada banyak sekali keluarga kita yang belum mengenal Tuhan ya. Bagaimana kita, apakah kita diam-diam saja? Mari kita mulai dengan mendoakan mereka. Ingatlah keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Mulailah mendoakan mereka, sebut nama mereka. Kami hamba-hamba Tuhan siap kalau Bapak Ibu Saudara ingin mengajak kami untuk kabarkan Injil, siap kapanpun ya. Dan yang kedua, mari kita berdoa agar gereja kita semakin Tuhan berkati, pakai para BPJ, pakai tim KU, guru-guru sekolah minggu. Kita rindu tidak hanya jumlah bertambah, tapi kualitas rohani kita bertambah, bertumbuh sebagai murid Kristus. Amin. Mari kita buka suara, kita doakan bersama-sama 2 hal ini. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami sudah menerima Injil ya Bapa. Kami sudah mengalami anugerah keselamatan daripada Tuhan. Kami diingatkan kami tidak bisa diam-diam saja setelah menerima anugerah keselamatan itu. Berikan kami hati ya Bapa untuk melihat keluarga kami, teman kami yang belum mengenal Tuhan. Kami mulai mendoakan mereka dengan setia ya Bapa. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami rindu keluarga kami semua mengalami keselamatan. Pakai kami jadi berkat Bapa. Rela pergi beritakan Injil. Mungkin kami tidak bisa, kami membawa hamba Tuhan. Tuhan tolong kami mulai setia mendoakan. Suatu hari kelak nanti kami akan melihat mereka percaya Yesus ada di sini ya Bapa. Menerima anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja ini Tuhan. Para BPJ, hamba Tuhan, tim KU, guru-guru sekolah minggu. Para aktivis bersatu padu bersama-sama saling memberikan semangat untuk terus melayani Tuhan. Kami rindu Bapa, gereja kami tidak hanya jumlah bertambah, tapi kualitas rohani menjadi murid Kristus yang sejati ya Bapa. Yang bertumbuh dewasa di tengah-tengah kondisi dunia yang sulit. Kami tetap berdiri teguh, kami punya Tuhan Yesus. Kami tidak gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran dunia ini. Kami tidak gampang digoyahkan oleh situasi kondisi yang ada. Mungkin kami akan menurun lemah fisik kami. Mungkin kondisi dunia bisa berubah. Tapi biarlah iman kami kepada Tuhan tetap ya Bapa. Itu yang kami rindukan sehingga GKJ Sensitif jadi gereja di mana orang boleh mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa. Mungkin di antara kami mungkin ada yang punya masalah, ada persoalan ya Bapak. Dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan Bapak. Kami menyerahkan semuanya kepadamu Bapak. Karena kami tahu hanya Engkaulah satu-satunya jawaban dalam hidup kami. Ajar kami untuk terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya, kami sangat yakin di tengah-tengah kondisi yang sulit. Ada rencana Allah yang indah dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapak. Inilah doa kami dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, saya ingin menyambut Bapak Ibu Saudara semua. Apa kabar? Nah, terima kasih banyak buat Ibu Astri yang luar biasa hari ini menyapa kita dengan firman Allah. Kita disegarkan kembali. Terima kasih untuk para WL, para singer, tim choir, penari, kameramen, musik, semua yang terlibat. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kemuliaan Tuhan. Biar Tuhan berikan sukacita buat kita semua yang sudah melayani Tuhan. Yuk yang belum terlibat pelayanan, beri dirimu untuk melayani Tuhan sebagai tanda cintamu kepada Tuhan ya. Dan kami ingin menyambut dengan penuh sukacita, apakah ada yang baru pertama kali hadir? Bolehkah berdiri? Kami ingin mengenal saudara. Tak kenal maka tak sayang. Ya. Ada? Puji Tuhan, ada sebelah sini ya. Ya, selamat datang. Mari tim KU silakan. Memberikan sesuatu kah? Ada kenang-kenangan, tanda cinta, tanda sayang. Supaya saudara kemanapun ingat GKJ Season City. Di sebelah sini ada. Sebelah sini. Ada lagi? Ada lagi sini? Ada yang baru? Oke. Saudara ada pengumuman penting buat kita. Puji Tuhan, ini puji Tuhan.
Gereja kita akan ada renovasi. Kecil-kecilan atau besar-besaran ya? Kecil-kecilan lah ya. Untuk mempercantik ruangan ini ya. Saudara, luar biasa. Karena renovasi akan dimulai segera. Sehingga mohon maaf yang sebesar-besarnya. NWJ Night with Jesus Rabu ini akan sementara di UG, lantai UG. Tempat awal mula kita doa di sana dulu ya. Ingat ya, supaya saudara yang gak pernah ke UG lah. Karena di sana ada kebaktian KU1 juga jam 8 di UG. Dan on air juga di UG. Jadi tahulah UG itu di mana gitu lah. Nah Rabu ini saya mengundang jemaat Tuhan. Yuk kita rame-rame berdoa di sana. Bertumbuh di sana ya. Oke? Gak lama, cuma 1,5 jam aja berdoa. 1 jam loh, setelah itu kita bisa makan bersama di sana. Makanan kecil tentunya ya. Dan yang kedua apa lagi ya? Bagi Bapak Ibu yang rindu memberi diri dibaptis, saudara segera daftarkan diri Anda. Oke, jangan tunggu lama-lama. Karena nanti kelas SMK akan segera dibuka. Bagi yang sudah selesai SMK 1, yuk lanjut lagi di SMK 2. Untuk terus bertumbuh. Bagi yang selesai SMK 2, yuk lanjut lagi SMK 3. Bertumbuh terus untuk belajar mengenal Tuhan. Bagi yang rindu masuk dalam kelompok kecil, Life Community Cell, LCC namanya. Rindu? Yuk daftarkan segera. Bisa lewat hamba Tuhan, lewat Pak Gembala. Kita akan mengatur saudara cocoknya di mana. Oke, ada lagi? Oke, itulah warta gereja kita hari ini. Jangan lupa minggu depan datang ke gereja. Kita akan selesaikan ibadah kita. Selamat Paskah. Mari bangkit. Doksologi. Kita akan selesai. Bersama kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra. Puji Allah Roh Kudus. Ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Jemaat Gereja Kristen Jakarta Season City yang sangat Tuhan Yesus sayangi. Mari kita pulang, kita rayakan Paskah dalam kehidupan kita setiap hari. Agar dunia ini melihat, saudara kita melihat, teman-teman kita melihat perubahan hidup kita. Bahwa yang dulu sudah berlalu, yang sekarang sudah datang. Karena Kristus yang sudah bangkit untuk kita, memampukan kita, menguatkan kita, menjalani hidup yang semakin hari semakin menuju pada keserupaan dengan Dia. Oleh sebab itu mari hiduplah jadi berkat dimanapun Anda berada. Jangkau jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Mari arahkan hatimu, wajahmu bahkan seluruh hidupmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Sesungguhnya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Sesungguhnya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Sesungguhnya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah berkat kekal dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai engkau kini dan sampai Maranatha. Amin. Silakan duduk. Doa teduh kebaktian selesai. Sampai jumpa minggu yang akan datang.